Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita absen dulu ya, karena ini daring, jadi tidak tampak. Ini jadi saya absen. Prof. David sudah ada, Prof. Edik juga, kemudian Dr. Tuti sudah. Dr. Tuti. Ada, Prof. Ya, makasih. Kemudian Bu Cici, teman kita ini Bu Cici. Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dr. Sunarno. Ada, Prof. Ya. Ada, Prof. Dr. Anggrek. Prof. Doni. Prof. Doni. Iya, Prof. Panggil saya. Prof. Doni ya? Iya, Prof. Ya, Prof. Ya, kita tulisannya ya. Dan kameranya ini datanya berubah. Ya. Dr. Ati Widaya Waruyanti. Hadir, Prof. Assalamualaikum. Terima kasih. Berkeman, hadir, dan saya sendiri. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Baik Sarumati. Jadi sebelum kita mulai, mumpung ini masih bulan Syawal ya, saya ucapkan selamat Hari Idul Fitri. Mohon maaf batin, minal aidin wal faizin. Mohon maaf batin pada semuanya karena kembali belum sempat hadir. Terima kasih. Kemudian hari ini ada ujian terbuka untuk Dr. Indri Lasmi Putri, sudah plastik. Dia adalah mahasiswa angkatan tahun 2016-2017 yang telah menempuh ujian tertutup dan dinyatakan lulus. Untuk itu di Provinsi diperbolehkan menempuh ujian terbuka di hadapan para penyangga. Seorang dokter selain dapat menghasilkan disertasi dengan benar dan andal, juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai sanggahan. Untuk itu perlu dilaksanakan ujian terbuka di hadapan para penyangga. Para penyangga serta promotor dan promotor dalam ujian terbuka ini dimohon memberikan penilaian mengenai alur pikir ilmiah Provinsi dalam mempertahankan disertasi terhadap berbagai sanggahan, sumbangan terhadap pendidikan ilmu dan atau nilai penerapannya. Penilaian panitia ujian dokter terbuka ini akan dijadikan dasar penetapan pendidikan dokter, yaitu bila memuaskan bila nilai akhirnya 3,00 sampai 3,40. Jika sangat memuaskan bila nilainya 3,41 sampai 3,74. Terkait dengan ujian atau kumlot, nilainya 3,75 sampai 4,00. Khusus untuk pendidikan dengan ujian sesuai dengan Dewan Pendidikan Masyarakat Erlangga tahun 2016-2017 dengan masa studi tidak lebih dari 4 tahun. Dan telah accepted satu jurnal nasional atau 2 jurnal nasional terafiliasi dikti sebagai penulis utama. Tanpa mulai hak para penyangga, maka seyogianya sedang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai materi dan analisis statistik disertasi yang telah diputuskan disetujui oleh panitia ujian akhir tertutup. Karena banyak penanya yang ingin menggunakan kesempatan ini, maka saya mohon saudara penanya, penyangga untuk membatasi waktu dan 2 pertanyaan. Maksimal 2 pertanyaan, sehingga diharapkan semua penanya mendapat kesempatan. Selanjutnya, Prof. Indus, pada pagi ini saya menanyakan apakah hari ini pertama kondisi apa sehat walafiat, dan kedua apakah siap menjalankan ujian? Insya Allah siap, Prof. Siap ya. Jadi alhamdulillah hari ini Dr. Indri Lasmi Putri kondisinya sehat walafiat ya, dan siap menjalankan ujian karena sudah belajar sudah 3 tahun gitu ya. Jadi dia sudah siap ujian hari ini. Sebelum kita mulai untuk seksi penyanggaan, saya silakan pada Dr. Indri Lasmi Putri untuk menyampaikan atau mempresentasikan prestasinya selama 15 menit. Ya, singkat aja ya. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Minal aidin wal faizin. Saya ucapkan kepada yang terhormat Ketua Sidang Profesor Dr. Sutoyo, Dokter Spesialis Urologi Konsultan. Pada promotor saya Profesor Dr. David Perdana Kusuma, Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Konsultan. Kemudian kepada co-promotor saya Profesor Dr. Fedik Abdul Rahman, Dokter Hewan MSc. Kepada Ketua Komisi Tertutup Dr. Lukman Hakim, Spesialis Urologi Konsultan, Mars PhD, dan kepada
konsultan, Dr. Isunar Nodoso 1 Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Konsultan, Dr. Ahmad Romdoni Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan Kepala Leher Konsultan Fix, Dr. Phil Tuti Kusbardiati Dokteranda DMM, Ibu Cici Sri Cahyandari Dokteranda PhD, dan Dr. Ati Widya Waryanti Dokteranda MSc Apoteker. Perkenankan saya untuk mempresentasikan disertasi saya dengan judul Human Adipose Derived Stem Cell meningkatkan kemampuan osteogenesis, osteokondiksi, serta osteoinduksi, beta TCP dan human cancellous Swiss dye bone graft pada defek tulang alveolar tikus. Penelitian ini latar belakangi bahwa hilangnya tulang alveolar pada wajah itu akan menyebabkan kemendekan sepertiga wajah yang akan merubah bentuk wajah. Defek tulang alveolar ini dapat dijumpai pada kelainan bawaan celah bibir dan langit-langit, trauma, tumor, dan lainnya. Selama ini metode standar untuk tata laksana defek tulang adalah menggunakan cangkok tulang otolobus yang berasal dari diri sendiri. Namun memiliki keterbatasan. Mengapa? Karena dibutuhkan prosedur pembedahan kedua. Kemudian defek pada area donor dan limitasi donor kita tidak bisa mengambil terlalu banyak, serta nyeri dan komplikasi pasca operasi yang lebih tinggi karena adanya area lokasi bedah yang kedua, sehingga mendorong rekayasa jaringan tulang untuk membentuk tulang efisien dan dengan mobilitas yang minimal. Sebelumnya, pada tahun 2014, Amaral dan kawan-kawan menggunakan muscle derived stem cell dikombinasikan dengan alpha TCP yang secara statistik tidak berbeda dari cangkok tulang otolobus seperti pada gambar di slide. Yang saya gunakan di sini adalah Human Cancellous Swiss dye bone graft yang merupakan produk dari Bank Jaringan Rumah Sakit Dr. Sutomo, yang merupakan cangkok tulang cancellous donor manusia yang mengalami proses freeze dried untuk membersihkan darah dan jaringan yang melekat untuk kontrol transmisi agen infeksi, serta beta trikalsium fosfat yang sudah lolos FDA, yang merupakan generasi terbaru dari TCP, di mana biodegradasinya lebih baik daripada generasi sebelumnya, alpha TCP, untuk pembentukan tulang yang lebih progresif. Kemudian human adipose stem cell yang memiliki banyak keuntungan dibandingkan sel punca struktur tulang, dan adanya literatur yang sudah banyak membuktikan regenerasi tulang menggunakan ADSC. Pernyataan masalah di sini adalah peranan human adipose stem cell pada percepatan osteogenesis, osteokonduksi, serta osteoinduksi human cancellous Swiss dye bone graft dan beta TCP belum diketahui. Sehingga penelitian saya meneliti untuk perbedaan antara kombinasi matriks, kombinasi HCFDBG dengan stem cell atau kombinasi beta TCP dengan stem cell dengan cangkok tulang otolobus pada defek alveolar tikus besar. Saya menggunakan marker penanda osteogenesis keempat di sini sebagai BMP di bulunya, dengan maskernya berada pada rantu dan osterik untuk pembentukan tulang untuk membentukan tulang osteogenesis, serta ALP untuk fase osteoblast. Kemudian mikrositi yang saya gunakan, parameternya itu volume jaringan, fraksi volume jaringan, dan rata-rata ketebalan radikulasi tulang yang dianalisis secara objektif dengan software, bisa berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan secara subjektif dengan melakukan poin yang dilakukan oleh 2 orang pengamat. Rumusan masalahnya adalah apakah ada perbedaan antara variabel yang diteliti antara minggu ke-1 dan ke-8 pada masing kelompok. Kemudian apakah ada perbedaan antara variabel yang diteliti pada minggu ke-1 antar kelompok dan pada minggu ke-8 antar kelompok. Tujuan umumnya menganalisis perbedaan efikasi antara kombinasi human cancellous Swiss dye bone graft atau beta TCP dengan human adipose stem cell secara in vivo dibandingkan dengan cangkok tulang otolobus pada defek alveolar tikus besar. Dengan tujuan khusus menganalisis perbedaan variabel yang diteliti antara minggu ke-1 dan ke-8 pada masing kelompok, pada minggu ke-1 dan minggu ke-8 antar kelompok. Manfaat penelitiannya adalah untuk teoretik dapat memberikan informasi ilmiah tentang perbedaan efikasi, pemberian kombinasi human cancellous Swiss dye bone graft dengan HADSC atau kombinasi beta TCP dengan HADSC dalam tata laksana defek tulang alveolar. Kemudian manfaat klinisnya dapat dijadikan salah satu modalitas pengembangan penanggulangan defek tulang dengan
Berikut kerangka konseptual. Tata laksana defek tulang, metode standar saat ini adalah dengan menggunakan campak tulang otologus, di mana untuk campak tulang otologus memiliki kelengkapan yaitu komponen osteogenesis, osteokonduksi, dan induksi. Berbeda dengan human cancellous twisted bone graft yang tidak memiliki komponen osteogenesis karena tidak memiliki sel hidup, namun memiliki komponen osteokonduksi dan induksi, serta BTTCP yang memiliki komponen osteoinduksi saja. Osteokonduksi saja, karena dia tidak memiliki kemampuan osteoinduksi dan osteogenesis. Karena HDC di sini diharapkan meningkatkan kemampuan osteogenesis, konduksi, dan induksi dari HCFBBG dan BTTCP, di mana merupakan eksogen MSC yang akan memodulasi imun, mensupresi sel T, NK, dan B sehingga tidak terjadi penolakan, kemudian akan merangsang endogen MSC yang selanjutnya akan berperan pada proses osteogenesis yang dapat dilihat dari variabel BMP, osterik, rantu, LP yang diteliti, serta parameter akhirnya nanti melihat keadaan melalui mikrositi. Hipotesis penelitiannya ada perbedaan variabel yang diteliti antara minggu ke-1 dan ke-8 pada masing kelompok, pada minggu ke-1 dan ke-8 antar kelompok. Metode penelitiannya yaitu true eksperimental, menggunakan 36 siklus Wistar jantan usia 8-12 minggu dengan berat 200-300 gram. Dilakukan defek alveolar maksila sebanyak 5 x 5 mm. Kelompok 1 adalah campak tulang otologus, kelompok 2 adalah kelompok kombinasi BTTCP dan KADSC, dan kelompok 3 adalah kelompok human cancellous twisted bone graft dengan KADSC. Pada kelompok 1A, 2A, dan 3A dilakukan terminasi pada minggu ke-1, dan kelompok 1B, 2B, dan 3B dilakukan terminasi pada minggu ke-8. Stem cell didapatkan dari ibu hamil yang menjalani proses seksio cesaria, di mana tidak didapatkan kelainan patologis. Indikasi SC-nya hanya karena kelainan letak atau bekas seksio cesaria. Kemudian sel lemak diisolasi, kemudian pada fase keempat kita gunakan. Sebelumnya dilakukan karakterisasi dengan 8 marker dan diferensiasi ke 2 jenis adipogenik dan osteogenik untuk membuktikan sesuai dengan standar minimal kriteria stem cell sesuai dengan International Society Cellular Therapy. Kemudian setelah itu dilakukan uji toksisitas dengan MTPSA. Bila didapatkan hasil yang persentase lebih dari 70%, maka dianggap tidak toksik, kemudian dilanjutkan aplikasi pada hewan coba. Setelah aplikasi pada hewan coba, maka pada minggu 1 dan minggu 8 akan dilakukan pemeriksaan imunohistokimia di Institut Bioscience Universitas Brawijaya dan Microcity di Lab Microcity Fakultas MIPA, Institut Teknologi Bandung. Berikut surat etik untuk yang didapatkan dari Rumah Sakit Uner dan Fakultas Kedokteran Hewan. Untuk hasil ini untuk kriteria minimal MSC sudah didapatkan sesuai ekspresinya, baik secara karakterisasi dan bisa berdiferensiasi menjadi adipogenik ataupun osteogenik. Untuk uji toksisitas, kedua bahan tersebut memiliki persentase yang lebih dari 70% sehingga dianggap tidak toksik, di mana human bone 89% dan untuk BTTCP 103,3%. Berikut adalah gambaran representasi sel osteoblast yang terekspresi oleh 4 marker rantu, osterik, ALP, dan BMP2. Dengan hasil untuk rantu antara minggu ke-8 dan minggu ke-1 pada masing-masing kelompok mengalami lebih besar pada minggu ke-8 di semua kelompok. Kemudian pada minggu ke-1 antar kelompok berbeda signifikan, di mana kelompok perlakuan lebih tinggi dari kelompok otologus. Pada minggu 8 antar kelompok didapatkan perbedaan signifikan dengan kelompoknya. Kelompok perlakuan lebih tinggi dari otologus dengan kelompok yang paling tinggi yaitu pada kelompok perlakuan human cancellous twisted bone graft. Kemudian untuk osterik antara minggu ke-8 dan minggu ke-1 lebih tinggi pada semua kelompok
otologus, BPTC pada dan HCFDBG. Pada minggu ke-1 antar kelompok didapatkan ANOVA signifikan dengan uji post-hoc-nya tinggi pada kedua kelompok perlakuan dibandingkan dengan otologus. Kemudian pada minggu ke-8 antar kelompok juga dapatkan post-hoc yang lebih tinggi pada kedua kelompok perlakuan dibandingkan otologus. Untuk ALP antara minggu ke-8 dan 1 masing kelompok didapatkan lebih tinggi pada kelompok otologus dan human cancellous research bone graft. Sedangkan pada minggu ke-1 antar kelompok ANOVA-nya menunjukkan signifikan dengan post-hoc beta TCP lebih tinggi daripada kelompok otologus dan juga dari kelompok human cancellous research bone graft. Dan minggu ke-8 antar kelompok menunjukkan ANOVA yang signifikan dengan post-hoc beta TCP dan HCFDBG lebih tinggi daripada otologus. Untuk BMP2 antara minggu ke-8 dan minggu 1 masing kelompok juga ada perbedaan signifikan pada kelompok otologus dan human cancellous research bone graft. Kemudian pada minggu ke-1 antar kelompok ANOVA signifikan dengan uji post-hoc-nya lebih tinggi pada beta TCP dibandingkan otologus maupun human cancellous research bone graft. Serta pada minggu ke-8 antar kelompok ANOVA signifikan dibandingkan uji post-hoc-nya lebih tinggi pada kelompok perlakuan dibandingkan otologus dan paling tinggi didapatkan pada human cancellous research bone graft. Pada pembahasan, jadi ada perbedaan signifikan rantu Osterik, ALP, dan BMP2 antara minggu ke-1, minggu ke-8 di mana lebih tinggi pada minggu ke-8 pada kelompok otologus dan human cancellous research bone graft. Terdapat kesamaan peningkatan faktor osteogenesis pada minggu 1, di mana pemberian ADC ini akan meningkatkan ekspresi rantu dan osterik, juga meningkatkan ekspresi BMP2 yang akan menginduksi ALP dan rantu. Pada antara minggu ke-1 dan ke-8 pada kelompok beta TCP hanya didapatkan perbedaan signifikan pada rantu dan osterik, menunjukkan bahwa pemberian HDC pada skafol beta TCP meningkatkan ekspresi rantu yang akan menginduksi osterik. Kemudian ada perbedaan signifikan rantu osterik ALP dan BMP minggu ke-1 antar kelompok, di mana pada kelompok beta TCP didapatkan semuanya. Untuk HCFDBG hanya didapatkan rantu dan osterik, serta di antara beta TCP dan human cancellous research bone graft lebih tinggi ALP dan BMP, menunjukkan bahwa pada minggu pertama komponen rantu dan osterik pemberian ADC ini menyebabkan peningkatan ekspresi komponen tersebut. Dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Liu et al. Pada minggu pertama terdapatkan kenaikan ALP pada perlakuan beta TCP, rabbit bone marrow stem cell dan PRP dibandingkan yang tidak diberikan PRP pada defek tulang radius kunci, di mana sel hidup meningkatkan kemampuan oksigenik dan osteoinduksi meningkatkan regenerasi tulang. Kemudian untuk volume jaringan tulang pada antar minggu ke-1 sampai dan minggu ke-8 masing kelompok tidak dijumpai perbedaan signifikan. Kemudian pada minggu ke-1 antar kelompok tidak dijumpai perbedaan signifikan. Namun pada minggu ke-8 antar kelompok itu pada kelompok beta TCP lebih tinggi daripada dua kelompok lain. Untuk fraksi volume jaringan tulang pada ketiga penilaian tidak dijumpai perbedaan signifikan. Pada rata-rata ketebalan trabekulum tulang antara minggu 1 dan 8 masing kelompok tidak dijumpai perbedaan signifikan. Kemudian minggu ke-1 antar kelompok beta TCP yang paling tinggi diikuti dengan otologus dan human cancellous research bone graft, serta pada minggu ke-8 paling tinggi pada beta TCP juga dibandingkan dengan dua kelompok lain. Jadi antara minggu ke-1 dan minggu ke-8 tidak ada perbedaan signifikan volume jaringan, fraksi volume jaringan, dan ketebalan tulang pada masing-masing kelompok, yang dimungkinkan tidak terjadi pembentukan tulang dan resorpsi yang berlebihan pada ketiga skafol tersebut yang mungkin dapat diakibatkan pemberian ADC pada komponen beta TCP dan human cancellous research bone graft, sehingga tidak ada perbedaan signifikan dengan otologus sebagai standar emas defek tulang. Kemudian ada perbedaan signifikan ketebalan trabekula tulang minggu 1 antar kelompok, di mana paling tinggi pada beta TCP, kemudian demikian otologus dan human cancellous research
mungkin disebabkan oleh profil dan karakteristik scaffold dari tiap kelompok. Kemudian ada perbedaan signifikan volume jaringan tulang dan ketebalan trabekular minggu ke-8 antar kelompok pada beta TCP lebih tinggi daripada kelompok lain, di mana dimungkinkan memang dari awal beta TCP memiliki profil ketebalan trabekular tulang yang paling tinggi. Kemudian ada beberapa penelitian lain yang juga mendukung bahwa pemberian stem cell dengan komponen scaffold juga lebih tinggi pembentukan tulang barunya pada minggu ke-8 dengan berbagai macam cara penilaian. Dan tidak ada perbedaan volume jaringan, fraksi volume jaringan dan ketebalan trabekular tulang antara autologous dan human capsular system bone graft. Di sana terdapat kesamaan ke proses pembentukan tulang, di mana pemberian ADC meningkatkan kemampuan osteogenesis yang dapat dilihat dari peningkatan ketebalan trabekular scaffold yang pertama lebih sedikit daripada autologous, namun di minggu ke-8 tidak berbeda. Berikut adalah tampilan dengan paling tinggi profil tulangnya berada pada beta TCP pada minggu ke-8, namun untuk faktor osteogenesis paling tinggi pada minggu ke-8 oleh kelompok human capsular system bone graft. Kesimpulan, ada perbedaan signifikan rantu osteric ALP dan BMP pada antara minggu 1 dan 8 pada kelompok autologous dan human capsular system bone graft. Ada perbedaan signifikan rantu osteric antara minggu 1 dan minggu 8 pada kelompok beta TCP. Tidak ada perbedaan signifikan volume jaringan, fraksi volume jaringan dan ketebalan trabekular tulang antara minggu 1 dan 8 pada semua kelompok. Kemudian ada perbedaan signifikan rantu osteric ALP BMP pada minggu 1 dan minggu ke-8 antar kelompok, dan juga ada perbedaan signifikan ketebalan trabekular tulang pada minggu ke-1 antar kelompok, dan perbedaan signifikan volume jaringan tulang dan ketebalan trabekular tulang pada minggu ke-8 antar kelompok. Di sini human reduced derived stem cell meningkatkan kemampuan osteogenesis beta TCP dan human capsular system bone graft dapat menjadi alternatif pilihan terapi sejajar dengan cangkok tulang autologous sebagai standar emas terapi daripada tulang, dan sesuai dengan kerangka penelitian di mana di awal proses osteoblastogenesis diawali dengan rantu dan osteric memasuki fase pre-osteoblast, di mana BMP ini merupakan hulu dari keduanya, dan ada ALP pada fase osteoblast. Saran yang pertama, aspek kunci osteogenesis bergantung dari interaksi osteoblast dan prekursornya dengan matriks, di mana rekayasa jaringan secara 3D menawarkan perancang sesuai kebutuhan defek, dan penting membuat osteoblast nyaman di lingkungan baru yang dipengaruhi asal sel punca, proses pembuatan sel punca, dan fase yang digunakan, serta pertimbangan penambahan faktor pertumbuhan. Osteoblast sendiri bukan merupakan penambah cepat, dibutuhkan sampai dengan 4 bulan sampai sintesis materi tulang terdeteksi. Maka usulannya adalah melakukan penelitian lanjutan hingga minggu ke-12 dan minggu ke-16 dan menilai ekspresi osteoklasi untuk melihat maturasi osteoblast tahap akhir. Untuk tulang baru di sini adalah pada tulang autologous dia memiliki kemampuan yang lengkap dan pemberian ADC secara eksogen akhirnya meningkatkan kemampuan osteogenesis, osteokonduksi dari kedua kelompok scaffold ini dengan hasil akhir lebih baik atau sama dengan tulang autologous, di mana efikasi human capsular system bone graft serupa dengan cangkok tulang autologous dan beta TCP, efikasinya lebih tinggi dari cangkok tulang autologous. Berikut hasil temuan barunya. Jadi human capsular system bone graft ini oleh dan beta TCP akibat pemberian ADC ini sebagai MSC endogen akan menginduksi MSC endogen juga dan sel-sel prekursor, kemudian merangsang faktor osteogenesis yang saya teliti di sini BMP, rantu, osteric, dan ALP, sehingga didapatkan hasil pada fase osteoblast yang diharapkan pada akhirnya akan meningkatkan jumlah osteosit dan berperan pada regenerasi tulang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Indra Putri sudah menyampaikan ringkasan prestasinya selama 1 menit dengan penyambahan. Yang pertama kami siapkan pada promotor itu Profesor Dr. David dan semua
sektor plastik konsultan. Silakan Prof. David. Terima kasih Prof. Yang saya hormati pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sangat saya hargai dan saya banggakan, Dr. Indri Laksmi Putri, spesialis bedah plastik, rekonstruksi estetik, konsultan. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan selamat atas pilihannya menyelesaikan disertasi ini. Yang disertasi ini cukup rumit dan sulit, tapi akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Walaupun sebenarnya ini bisa diselesaikan tahun yang lalu, tapi karena berbagai hal mungkin baru bisa terlaksana hari ini karena ujian tertutupnya sudah dilaksanakan tahun yang lalu. Tapi ini tidak mengurangi mutu dan juga tidak mengurangi perjuangan yang telah dilakukan, dan tentunya hasil ini sangat membanggakan bagi institusi, bagi profesi bedah plastik, dan juga bagi keluarga menyikapi dari hasil upaya kerja keras yang dilakukan oleh Dr. Indri Laksmi Putri. Jadi ada dua hal yang mungkin perlu dijelaskan dari tim promotor. Saya selaku ketua meminta pada Dr. Putri untuk menyampaikan kembali secara spesifik kenapa tertarik meneliti ini, padahal begitu banyak problem kesehatan yang ada, tapi menjurus pada penelitian ini. Tentu ini sangat menarik untuk diketahui oleh kita bersama, terutama pada audiens yang mengikuti acara hari ini. Kemudian yang kedua, sebagaimana mestinya suatu hasil penelitian yang berlatar belakang klinis, tentunya hasil penelitian ini dinantikan oleh profesi. Kira-kira bagaimana mengaplikasi hasil penelitian ini dalam klinis kelak? Kira-kira apa rencana Dr. Putri terkait tindak lanjut dari hasil penelitian ini? Silakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Dr. David Perdana Kusuma, dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik konsultan, atas pertanyaan yang diberikan kepada saya, Prof. Izinkan saya untuk menjawab pada pertanyaan yang pertama, kenapa tertarik untuk meneliti ini dibandingkan dengan penelitian yang lain. Jadi kebetulan saya sendiri adalah dokter bedah plastik dan bidang kraniofacial, di mana seperti saya sebutkan di atas, defek tulang angkola itu bisa disebabkan oleh kelainan bibir sumbing, bibir dan celah manis-manis, serta trauma maksofasial, di mana prosedur cangkok tulang otolobus masih merupakan standar terapi ideal dari defek tulang, di mana masih memiliki keterbatasan, yaitu adanya prosedur pembedahan kedua, lokasi area yang baru, kemudian adanya defek pada donor yang diambil dari lokasi tersebut, dan juga limitasi donor itu tidak bisa mengambil dalam jumlah yang besar. Juga adanya komplikasi dan nyeri pasca operasi yang tentunya lebih besar karena ada dua site dari operasi. Adanya teknik rekayasa jaringan tulang ini memberikan harapan besar sehingga kita bisa mengkombinasi antara scaffold yang sudah jadi, yang sudah ready, dengan sel sebagai alternatif pilihan terapi defek tulang yang dapat sebanding dengan cangkok tulang otolobus, sehingga kedepannya harapan kita tidak perlu mengambil lagi graft dari otolobus dari diri sendiri. Kemudian bagaimana kira-kira peluang aplikasi klinis pada bidang bedah plastik? Seperti saya sebutkan di atas, defek ini dapat dijumpai banyak pada